Assalamualaikum sahabat Aksya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rinda. Di sini saya akan membahas bab 1, yaitu tentang liabilitas jangka pendek atau current liability. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sebelumnya udah pada tahu liabilitas jangka pendek itu apa? Jadi, liabilitas jangka pendek adalah utang perusahaan yang harus segera dibayarkan yang memiliki batas waktu pembayaran kurang dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Nah, jadi intinya liabilitas jangka pendek itu adalah utang perusahaan yang wajib segera dibayarkan selama batas waktu pembayaran itu adalah kurang dari 12 bulan. Baiklah, langsung saja kita ke jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang dagang atau account payable. Nah, utang dagang biasanya timbul karena aktivitas operasional perusahaan. Misalnya, kita membeli barang dagangan secara kredit dari PT ABC. Nah, dari situ otomatis akan timbul sebuah utang dagang kepada PT ABC. Biasanya ditandai dengan pembelian secara faktur dengan syarat 2/10 N/30. Maksudnya apa? Maksudnya nanti akan mendapatkan diskon 2% selama pelunasan maksimal 10 hari dan batas waktu pembayaran itu 30 hari. Nah, yang kedua, wesel bayar atau notes payable. Nah, wesel bayar adalah sebuah janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian, dapat bersifat jangka pendek atau panjang, seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Nah, jadi wesel bayar itu adalah sebuah janji surat yang diterbitkan atau dikeluarkan sebuah perusahaan dalam rangka untuk membuat janji pelunasan utang, biasanya utang usaha atau pendanaan atau lain-lain. Nah, biasanya di wesel bayar itu terdapat perjanjian untuk melunasi utang usaha selama jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan merupakan wesel bayar jangka pendek. Jika lebih dari 12 bulan itu wesel bayar jangka panjang. Selanjutnya, utang bank jangka pendek. Jadi, utang bank juga merupakan liabilitas jangka pendek selama jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Maksudnya di sini adalah liabilitas jangka panjang tetapi akan jatuh tempo sehingga harus dibayarkan pada periode selanjutnya. Kemudian liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, utang dividen. Nah, utang dividen ini adalah sebuah utang yang timbul karena biasanya perusahaan bentuk perseroan terbatas yang modalnya itu adalah bentuknya saham. Jadi pada akhir periode biasanya para pemegang saham mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham, yang mana di situ nanti akan dibahas apakah dividennya akan dibagi atau tidak. Jika dibagi nanti akan timbul utang dividen yang biasanya jatuh temponya itu kurang lebih 3 bulan.
dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang kita terima tetapi pekerjaannya belum terselesaikan. Utang PPN atau pajak pertambahan nilai, utang pajak penghasilan, utang gaji. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya membahas contoh soal dari salah satu saja, yaitu contoh soal wesel bayar. Baik, untuk contoh soalnya, Toko iTekno Jaya merupakan perusahaan retail yang menjual seluler phone beserta aksesorisnya dengan sistem tunai dan kredit. Pada tanggal 1 Juni 2022, Toko iTekno Jaya menerbitkan wesel bayar jangka pendek 60 hari untuk perusahaan pemasok PT Milenia Pratama dengan nilai Rp163.500.000 dengan bunga 11%. Tepat 60 hari setelah penerbitan wesel bayar, yaitu tanggal 30 Juli 2022, Toko iTekno Jaya membayar lunas semua utang beserta bunganya. Lakukan pencatatan jurnal akuntansi terhadap liabilitas jangka pendek tersebut. Nah, untuk jurnal yang dilakukan oleh Toko iTekno Jaya selaku pihak yang berutang, pada tanggal 1 Juni 2022, debitnya utang usaha sebesar Rp163.500.000 dan dikredit dengan wesel bayar jangka pendek Rp163.500.000. Nah, kenapa didebit dengan utang usaha? Karena utang usaha diasumsikan telah lunas diganti dengan utang wesel bayar. Jadi wesel bayar itu kredit karena ini adalah utang Toko iTekno kepada PT Milenia. Nah, pada tanggal 30 Juni 2022 dibuat jurnal wesel bayar debit Rp163.500.000, kemudian debit beban bunga sebesar Rp2.956.400 dan dikredit dengan kas Rp166.456.400. Nah, pada tanggal 30 Juni, yaitu pada saat jatuh tempo, Toko iTekno Jaya kan harus melunasi wesel bayar tersebut. Nah, debitnya wesel bayarnya itu berkurang sebesar nilai nominal tadi. Kemudian ada beban bunga sebesar Rp2.956.400. Itu diperoleh dari nilai nominal dikali persen bunga, yaitu 11%, dan jangka waktu jatuh temponya yaitu 2 bulan atau 60 hari per 365, maka akan menghasilkan Rp2.956.400. Nah, dikredit dengan kas sebesar wesel bayar ditambah beban bunga tadi sebesar Rp166.456.400. Nah, itu tadi sedikit penjelasan liabilitas jangka pendek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.